Anatomi gigi individu incisivus central maxilla, gambar 14.44, memiliki satu akar dengan satu sistem saluran akar. Bentuk saluran biasanya tipe 1. Panjang rata-rata 22,5 mm, panjang mahkota rata-rata 10,5 mm, panjang akar rata-rata 12 mm, volume pulpa rata-rata 12,4 mm kubik. Ruang pulpa letak di tengah mahkota dan berjarak sama dari dinding dentin. Lebar secara mesiodistal, dengan bagian terlebar menghadap ke arah insisal. Pada pasien muda, terdapat 3 tanduk pulpa yang sesuai dengan mamelon enamel pada tepi insisal. Saluran akar biasanya memiliki satu akar dengan satu saluran akar yang lurus. Penampang saluran. Bagian cervical koronal, oval. Sepertiga tengah, oval atau bundar. Sepertiga apikal, bundar. Anomali yang umum ditemukan: palatogingival groove, cusp talon, fusi geminasi. Pertimbangan klinis. Tanduk pulpa dapat terbuka akibat fraktur kecil pada sudut insisal pada pasien muda. Membuat kavitas akses terlalu jauh ke arah palatal membuat akses lurus menjadi sulit. Sebagian besar saluran akar lurus, tetapi 15 hingga 20% akar menunjukkan lengkungan labial atau palatal. Perforasi labial paling sering terjadi selama pembuatan kavitas akses. Incisivus lateral maxilla, gambar 14.45, memiliki satu akar dengan satu sistem saluran akar. Bentuk saluran biasanya tipe 1. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 9 mm. Panjang akar rata-rata 12,5 mm. Volume pulpa rata-rata 11,4 mm kubik. Ruang pulpa serupa dengan incisivus sentral, tetapi garis tepi insisal lebih membulat. Terdapat 2 tanduk pulpa. Saluran akar memiliki satu akar dengan saluran lebih kecil dibandingkan incisivus sentral. Penampang saluran. Bagian cervical koronal, oval. Sepertiga tengah, oval hingga bundar. Sepertiga apikal, bundar. Daerah apikal saluran biasanya melengkung ke arah palatal. Anomali yang umum ditemukan: palatogingival groove, pec laterals, fusi, geminasi, dens invaginatus. Pertimbangan klinis. Penyempitan servikal dihilangkan selama persiapan koronal untuk mendapatkan akses lurus. Lengkungan palatal di bagian apikal dapat menyebabkan pembentukan ledge dan mempersulit prosedur, seperti persiapan kavitas ujung akar dan reseksi akar. Saluran lateral lebih umum dibandingkan pada incisivus central maxilla. Perforasi labial adalah kesalahan umum saat pembuatan kavitas akses. Anatomi giganinus maxilla memiliki satu akar dengan satu sistem saluran akar. Bentuk saluran biasanya tipe 1. Panjang rata-rata 27 mm. Panjang mahkota rata-rata 10 mm. Panjang akar rata-rata 7 mm. Volume pulpa rata-rata 14,7 mm kubik. Ruang pulpa. Secara labiopalatinal, ruang pulpa berbentuk hampir segitiga dengan puncak mengarah ke insisal. Secara mesiodistal, ruang ini sempit, menyerupai nyala api. Terdapat satu tanduk pulpa yang sesuai dengan satu cusp. Saluran akar
memiliki satu saluran akar yang lebih lebar secara labiopalatinal dibandingkan mesiodistal. Penampang saluran, bagian servikal koronal, oval, sepertiga tengah oval, sepertiga apikal, bundar. Penampang servikal dan tengah berbentuk oval V, sedangkan di puncak menjadi bundar. Anomali yang umum ditemukan, dens invaginatus, dilaserasi, dua akar dengan dua saluran. Pertimbangan klinis. Penyempitan servikal perlu dibentuk selama persiapan dengan taper yang seragam. Akses bedah terkadang sulit karena panjang gigi yang besar. 32% saluran menunjukkan lengkungan apikal distal. Abses pada caninus maxilla menembus lempeng kortikal labial di bawah insersi otot levator bibir atas dan mengalir ke vestibula bukal. Jika perforasi terjadi di atas insersi otot levator, abses mengalir ke ruang caninus, menyebabkan selulitis. Poin penting. Karena ukuran akar caninus yang besar, terdapat tonjolan pada maksila yang disebut prominens caninus atau alveolar. Akar caninus terletak di antara rongga hidung dan sinus maksila, yang disebut pilar caninus. Premolar pertama maksila memiliki dua akar dengan dua saluran. Bentuk saluran biasanya tipe 1. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 8,5 mm. Panjang akar rata-rata 14 mm. Volume pulpa rata-rata 18,2 mm kubik. Lebih lebar secara bukopalatinal dengan dua tanduk pulpa yang sesuai dengan kas bukal dan palatal. Saluran palatal biasanya lebih besar dibandingkan saluran bukal. Atap ruang pulpa berada di koronal garis servikal. Dasar ruang berbentuk cembung dengan dua orifis saluran. Saluran akar. Dua akar dengan dua saluran sering ditemukan. Pada kasus akar yang menyatu, terdapat alur yang membagi akar menjadi bagian bukal dan palatal, masing-masing dengan satu saluran. Saluran bukal berada tepat di bawah kes bukal, sedangkan saluran palatal tepat di bawah cus palatal. Penampang saluran. Bagian servikal koronal, oval, sepertiga tengah bundar, sepertiga apikal, bundar anomali yang umum ditemukan. Dens evaginatus dilaserasi. Radiografi berkualitas baik dengan berbagai sudut pengambilan diperlukan untuk menghindari superimposisi saluran. Hindari flare berlebihan pada bagian koronal akar bukal untuk menghindari perforasi pada alur mesial. Kegagalan mengamati inklinasi distoaksial gigi dapat menyebabkan perforasi. Saluran palatal biasanya lebih besar dibandingkan saluran bukal. Premolar kedua maksila memiliki satu akar dengan satu sistem saluran. Bentuk saluran biasanya tipe 1 dan tipe 2. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 8,5 mm. Panjang akar rata-rata 13 mm. Volume pulpa rata-rata 16,5 mm kubik. Ruang pulpa, satu akar dengan satu saluran adalah yang paling sering ditemukan. Ruang pulpa lebih lebar secara bukopalatinal dan lebih sempit secara mesiodistal. Penampang menunjukkan bentuk sempit dan oval. Saluran akar, pada lebih dari 60% kasus, ditemukan satu akar dengan satu saluran.
Jika terdapat dua saluran, saluran tersebut dapat terpisah sepanjang akar atau bergabung menjadi satu saluran mendekati puncak akar. Penampang saluran. Bagian cervical, koronal, oval, sepertiga tengah, bundar, sepertiga apikal, bundar. Anomali yang umum ditemukan. Dens invaginatus. Taurodontisme. Dua akar dengan dua atau tiga saluran. Pertimbangan klinis. Saluran sempit berbentuk seperti pita sulit dibersihkan dan diisi. Jika hanya ada satu saluran, maka orifis tidak mudah terlihat. Namun, jika terdapat dua saluran, maka dua orifis akan tampak jelas. Molar maksila pertama, gambar 14.49. Memiliki tiga akar dengan 3 hingga 4 saluran akar. Panjang rata-rata 21,3 mm. Panjang mahkota rata-rata 7,5 mm. Panjang akar rata-rata 14 mm. Volume pulpa rata-rata 68,2 mm kubik. Ruang pulpa terbesar. Terdapat 4 tanduk pulpa, yaitu mesiobukal, mesiopalatinal, distobukal, dan distopalatinal. Sebagian besar ruang pulpa berada di mesial ridge oblique. Tanduk pulpa tersusun membentuk bentuk romboid pada penampang melintang. Atap ruang menyatu dan dinding lingual menghilang, membentuk struktur segitiga. Orifis saluran akar terletak pada 3 sudut dasar ruang. Orifis palatal adalah yang terbesar, mudah ditemukan, dan berbentuk corong di dasar ruang pulpa. Orifis saluran distobukal terletak lebih ke palatal dibandingkan orifis saluran mesiobukal. Lebih dari 80% gigi menunjukkan keberadaan dua saluran pada akar mesiobukal. Saluran MB2 terletak 3 mm ke arah palatal dan 2 mm ke arah mesial dari orifis MB1. Saluran akar memiliki 3 akar dengan 3 atau 4 saluran akar. Dua saluran pada akar mesiobukal sering saling terhubung dan terkadang bergabung menjadi satu saluran. Saluran mesiobukal adalah yang tersempit, berbentuk pipih secara mesiodistal di bagian serviks, tetapi menjadi bulat pada bagian apikal. Lengkungan distal terlihat pada lebih dari 78% saluran. Saluran distobukal adalah saluran sempit yang meruncing, terkadang berbentuk pipih secara mesiodistal, tetapi umumnya berbentuk bulat pada penampang melintang. Saluran akar palatal memiliki diameter terbesar, berbentuk segitiga bulat pada bagian koronal, dan menjadi bulat pada bagian apikal. Saluran palatal dapat melengkung ke arah bukal pada sepertiga apikal. Saluran lateral ditemukan pada 40% molar di sepertiga apikal dan area trifurkasi. Anomali yang umum ditemukan. Dua saluran palatal. Dua akar palatal. Dua saluran distal. Taurodontisme. Pertimbangan klinis, lengkungan bukal saluran palatal. 56% kasus mungkin tidak terlihat pada radiograf, sehingga menyebabkan kesalahan prosedural. Saluran MB2 sebaiknya didekati dari sudut distopalatinal, karena lengkungan awal saluran berada di mesial. Terkadang terdapat isthmus antara saluran mesiobukal yang perlu dibersihkan secara menyeluruh untuk keberhasilan perawatan. Fundus soket alveolar molar pertama maksila dapat menonjol ke dalam sinus maksila, menghasilkan tonjolan tulang kecil di dasar sinus. Karena kedekatannya dengan sinus, inflamasi pulpa dapat menyebabkan sinusitis.
Karena ruang pulpa terletak di mesial ridge oblique, rongga pulpa juga dibuat di mesial ridge tersebut. Perforasi akar palatal sering terjadi karena asumsi bahwa saluran lurus. Gemolar maksila kedua memiliki 3 akar dengan 3 hingga 4 saluran akar, hampir mirip dengan molar pertama. Panjang rata-rata 17,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 7 mm. Panjang akar rata-rata 12,5 mm. Volume pulpa rata-rata 44,3 mm kubik. Ruang pulpa mirip dengan molar pertama, tetapi lebih sempit secara mesiodistal. Atap ruang lebih berbentuk romboid pada penampang melintang, sedangkan dasarnya berbentuk segitiga tumpul. Orifis saluran mesiobukal dan distobukal terletak sangat dekat satu sama lain. Terkadang ketiga orifis saluran terletak dalam satu garis lurus. Saluran akar mirip dengan molar pertama, tetapi akarnya cenderung kurang divergen dan terkadang menyatu. Anomali yang umum ditemukan, 2 saluran palatal dan 2 akar palatal. Akar yang menyatu, taurodontisme. Pertimbangan klinis, mirip dengan molar pertama maksila. Molar kedua maksila lebih dekat ke sinus maksila dibandingkan molar pertama. Molar maksila ketiga, panjang rata-rata 16,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 6,5 mm. Panjang akar rata-rata 12 mm. Volume pulpa rata-rata 40,3 mm kubik. Ruang pulpa dan saluran akar mirip dengan molar kedua, tetapi menunjukkan variasi besar dalam bentuk, ukuran, dan struktur ruang pulpa dengan keberadaan 1, 2, 3, atau lebih saluran pada beberapa kasus. Pertimbangan klinis, molar ketiga maksila sangat dekat dengan sinus maksila dan tuberositas maksila. Incisivus central mandibula merupakan gigi terkecil dalam lengkung gigi, memiliki 1 akar dengan konfigurasi saluran. Tipe 1 yang paling umum ditemukan, sedangkan tipe 2 dan 3 lebih jarang. Panjang rata-rata 21 mm. Panjang mahkota rata-rata 9 mm. Panjang akar rata-rata 12 mm. Volume pulpa rata-rata 6,1 mm kubik. Ruang pulp lebih lebar secara labiolingual dibandingkan mesiodistal. Penampang melintang menunjukkan bentuk oval. Saluran akar. 1 saluran dengan 1 foramen, 65% kasus. 2 saluran dengan 1 foramen, 28% kasus. 2 saluran dengan 2 foramen, 7% kasus. Penampang melintang saluran bagian servikal koronal, oval. Sepertiga tengah, oval. Sepertiga apikal, bulat. Karena saluran sempit secara mesiodistal dan lebar secara bukopalatinal terbentuk konfigurasi berbentuk pita. Anomali yang umum ditemukan, dens invaginatus, germinasi, fusi. Pertimbangan klinis, karena adanya alur sepanjang akar dan saluran yang sempit, struktur gigi menjadi lebih rentan melemah atau terjadi perforasi strip. Kehadiran 2 saluran sering terlewatkan pada radiograf praoperasi jika saluran tersebut saling bertumpuk. Saluran kedua biasanya terletak di lingual dari saluran utama. Karena apex incisivus central mandibula condong ke lingual,
akses bedah menjadi sulit dicapai. Insifus lateral mandibula, panjang rata-rata 22,5 mm, panjang mahkota rata-rata 9,5 mm, panjang akar rata-rata 13 mm, volume pulpa rata-rata 7,1 mm kubik, mirip dengan insisivus sentral tetapi dengan dimensi yang lebih besar, saluran akar. Mirip dengan insisivus sentral, akar lurus atau melengkung ke distal. Penampang melintang, saluran, bagian cervical koronal, oval. Sepertiga tengah, oval. Sepertiga apikal, bulat. Pertimbangan klinis, serupa dengan insisivus sentral. Caninus mandibula memiliki satu akar dengan sistem saluran tunggal. Bentuk saluran umumnya tipe 1, tetapi jarang ditemukan dua akar atau konfigurasi tipe 4. Panjang rata-rata 25,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 11 mm. Panjang akar rata-rata 16 mm. Volume pulpa rata-rata 14,2 mm kubik. Ruang pulpa, penampang melintang berbentuk oval, lebih lebar secara labiolingual dan lebih sempit secara mesiodistal. Terdapat satu tanduk pulpa. Saluran akar memiliki satu akar dan satu saluran pada 94% kasus, tetapi terdapat dua akar dengan foramen terpisah pada 6% kasus. Penampang melintang saluran, bagian cervical koronal, oval. Sepertiga tengah, oval. Sepertiga apikal, bulat. Anomali yang umum ditemukan, dilaserasi. Dens invaginatus. Dua akar dengan dua saluran. Dua saluran dalam satu akar. Premolar pertama mandibula memiliki satu akar dengan satu saluran, tetapi kadang-kadang ditemukan pembagian akar pada sepertiga apikal. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 8,5 mm. Panjang akar rata-rata 13,5 mm. Volume pulpa rata-rata 14,9 mm kubik. Ruang pulpa lebih lebar bukolingual dan berbentuk oval pada penampang melintang. Sempit secara mesiodistal. Memiliki dua tanduk pulpa dengan tanduk bukal lebih menonjol. Saluran akar, satu akar dan satu saluran, 70% kasus. Satu saluran dengan dua foramen, 24% kasus. Saluran lateral ditemukan pada 44% kasus. Penampang melintang saluran, bagian cervical koronal, oval, sepertiga tengah, bulat, sepertiga apikal, bulat. Anomali yang umum ditemukan dens invaginatus. Dens invaginatus. Dua akar dengan dua saluran. Akar tunggal yang terpisah menjadi dua, di mana akar bukal lurus dan akar lingual membentuk sudut siku-siku menyerupai huruf H. Pertimbangan klinis. Akses bedah ke apeks premolar pertama mandibula seringkali sulit karena dekat dengan saraf mental. Karena apeks akar dekat dengan foramen mental, radiograf dapat menyerupai patologi periapikal. Saluran lingual, jika ada, sulit diakses. Akses biasanya dicapai dengan menggunakan instrumen halus sepanjang dinding lingual saluran bukal utama hingga mencapai orifisnya. Perforasi pada margin distogingival dapat terjadi jika kemiringan distal premolar tidak diperhatikan. Premolar kedua mandibula. Panjang rata-rata
22,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 8 mm. Panjang akar rata-rata 14,5 mm. Volume pulpa rata-rata 14,9 mm kubik. Ruang pulpa serupa dengan premolar pertama, tetapi tanduk pulpa lingual lebih menonjol. Penampang melintang menunjukkan bentuk oval dengan dimensi bukolingual yang lebih besar. Saluran akar biasanya memiliki satu akar dan satu saluran, tetapi pada 11% kasus ditemukan saluran kedua. Penampang melintang saluran. Bagian servikal koronal, oval. Sepertiga tengah, kurang oval. Sepertiga apikal, bulat. Pertimbangan klinis serupa dengan premolar pertama mandibula. Molar pertama mandibula memiliki 2 akar dengan 3 hingga 4 saluran. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 7,5 mm. Panjang akar rata-rata 14 mm. Volume pulpa rata-rata 52,4 mm kubik. Ruang pulpa berbentuk segi empat pada penampang di tingkat dasar pulpa, lebih lebar di sisi mesial dibandingkan distal. Atapnya berbentuk persegi panjang dengan dinding mesial lurus dan dinding distal melengkung. Dinding-dinding tersebut menyatu membentuk dasar berbentuk belah ketupat. Terdapat 4 atau 5 tanduk pulpa. Orifis mesiobukal terletak di bawah kasp mesiobukal. Orifis mesiolingual berada di cekungan yang dibentuk oleh dinding mesial dan lingual. Orifis distal adalah yang paling lebar di antara ketiga saluran, berbentuk oval dengan diameter lebih besar pada arah bukolingual. Saluran akar. 2 akar dengan 3 saluran sering ditemukan, namun 3 akar dengan 4 atau 5 saluran juga dapat ditemukan. Akar mesial memiliki 2 saluran, yaitu mesiobukal dan mesiolingual, yang dapat keluar melalui 2 foramina, lebih dari 41% kasus, 1 foramen 30%, atau dalam pola yang berbeda. Saluran mesiobukal biasanya melengkung dan sering keluar ke ruang pulpa dengan arah mesial. Akar distal biasanya memiliki 1 saluran pada lebih dari 70% kasus, tetapi 2 saluran juga dapat ditemukan pada beberapa kasus. Saluran distal tunggal berbentuk pita dengan diameter lebih besar pada arah bukolingual. Namun, jika terdapat 2 saluran pada akar distal, saluran tersebut cenderung berbentuk bulat pada penampang melintang. Anomali yang ditemukan: Taurodontism, radix entomolaris, akar supernumeri, saluran berbentuk C. Pertimbangan klinis. Pembesaran berlebihan pada saluran mesial harus dihindari untuk mencegah kesalahan prosedural. Radiograf harus diambil pada sudut tertentu untuk menghindari tumpang tindih saluran mesial. Molar kedua mandibula memiliki 2 akar dengan 3 saluran. Panjang rata-rata 21,5 mm. Panjang mahkota rata-rata 7 mm. Panjang akar rata-rata 13,5 mm. Volume pulpa rata-rata 32,9 mm kubik. Ruang pulpa serupa dengan molar pertama, tetapi ukurannya lebih kecil. Orifis saluran akar lebih kecil dan lebih berdekatan. Saluran akar.
Dua akar dengan 2 atau 3 saluran sering ditemukan. Jika ada 2 saluran, keduanya berada di garis tengah mesiodistal. Anomali yang ditemukan, saluran berbentuk C, taurodontisme, akar yang menyatu, satu saluran, radix entomolaris. Pertimbangan klinis, saluran berbentuk C harus ditangani dengan hati-hati. Perforasi dapat terjadi di daerah mesioservikal jika kemiringan mesial molar tidak diperhatikan. Molar ketiga mandibula, panjang rata-rata 17,5 mm, panjang mahkota rata-rata 6 mm, panjang akar rata-rata 11,5 mm, volume pulpa rata-rata 44,4 mm kubik. Ruang pulpa dan saluran akar. Rongga pulpa menyerupai molar pertama dan kedua, tetapi dengan variasi yang sangat besar, seperti kehadiran 1, 2, atau 3 saluran serta orifis saluran berbentuk C. Pertimbangan klinis, apeks akar berdekatan dengan saluran mandibula. Soket alveolar dapat menonjol ke pelat lingual mandibula.